Kadang pertarungan paling gila tuh bukan soal sabuk tapi soal harga diri. Dan kalau lu pikir UFC Oklahoma City cuma event biasa, kayaknya lu perlu mikir ulang deh. Ini bakalan adanya pertemuan dua gangster yang memiliki kekuatan mengerikan di dalam oktagon. Oktagon kali ini bakal kedatangan dua monster yang sama-sama pernah duduk di singgasana. Dua nama besar, dua mantan raja. Dua petarung yang sama-sama datang dengan satu misi, membuktikan bahwa mereka belum habis buat diomongin. Di satu sisi ada Dricus du Plessis, mantan raja kelas menengah yang gaya bertarungnya sering bikin orang garuk kepala meski nggak kutuan. Kelihatannya berantakan, kadang awkward, gerakannya nggak selalu indah dilihat. Tapi entah kenapa, hampir semua lawannya tumbang. Di sisi lain berdiri, Kamaru Usman, mantan penguasa welterweight yang pernah bikin divisi 170 pound, terasa seperti wilayah kekuasaannya sendiri. Dulu, nama Usman identik dengan dominasi loh. Wrestling brutal, tekanan tanpa henti, kardio gila, dan mental baja. Tapi apakah itu hanya sebatas dulu atau masih hingga kini? Tanggal 20 Juli nanti, menurut waktu Indonesia, dua era ini bakal tabrakan. Dan percaya deh, ini nggak cuma pertandingan biasa, bray. Ini adalah perang dan soal pembuktian. Soal siapa yang masih pantas disebut elit. Buat Dricus, pertarungan ini lebih dari comeback semata. Ini adalah momen kebangkitan setelah luka yang masih terasa sampai hari ini. Semua orang masih ingat bagaimana perjalanan DDP sempat terasa seperti dongeng. Ia datang sebagai petarung yang diremehkan banyak orang. Banyak yang bilang gayanya aneh loh. Banyak yang meragukan tekniknya. Tapi satu hal yang selalu dia buktikan, orang-orang salah besar. Dia menembus kelas menengah dengan rentetan kemenangan demi kemenangan. Lawan demi lawan tumbang. Dari KSW, IFC Afrika, sampai UFC DDP. Menjelma jadi badai yang sulit dihentikan. Puncaknya datang saat dia menumbangkan Sean Strickland untuk merebut sabuk juara kelas menengah UFC. Momen itu bukan cuma kemenangan, melainkan deklarasi. Dricus resmi jadi raja. Setelah itu dia bahkan sukses mempertahankan mahkotanya melawan Israel Adesanya, salah satu striker paling berbahaya yang pernah masuk oktagon. Lalu dalam duel ulang melawan Strickland, DDP kembali membuktikan bahwa gelarnya bukan kebetulan. Tapi semua kisah indah selalu diuji. Dan ujian terbesar datang saat dia bertemu Khamzat Chimaev. Pertarungan itu berjalan brutal dan hasil akhirnya terasa pahit. DDP kehilangan sabuknya. Bukan cuma kehilangan gelar loh, dia juga kehilangan status tak terkalahkan yang sudah dibangun lewat 11 kemenangan beruntun. Bagi petarung selevel DDP, kekalahan kayak gitu bisa jadi dua hal. Entah menghancurkan atau malah melahirkan monster yang lebih berbahaya. Nah, sekarang kita bakal lihat versi yang mana. Lalu ada Kamaru Usman. Kalau kita ngomongin Usman, kita ngomongin salah satu welterweight terbaik sepanjang masa. Ini orang pernah jadi mimpi buruk satu divisi. Dulu, saat Usman sedang berada di puncak, rasanya hampir mustahil mengalahkan dia. Wrestlingnya bikin lawan frustasi, pressernya bikin lawan kehabisan napas. Dan yang paling seram, dia punya disiplin seperti mesin. Usman merebut sabuk welterweight di UFC 235. Setelah itu, dominasi total bray. Dia pertahankan gelar berkali-kali. Nama-nama besar seperti Colby Covington, Gilbert Burns, sampai Jorge Masvidal semua pernah merasakan kerasnya tangan dan tekanan Usman. Tapi ini ya, waktu selalu jadi lawan terakhir semua petarung. Usman akhirnya jatuh. Sabuknya direbut Leon Edwards. Dan sejak saat itu, banyak orang mulai bertanya, apakah era Usman sudah selesai? Kekalahan demi kekalahan datang, keraguan makin besar. Usianya kini 39 tahun loh. Dan di MMA 39 tahun bukan angka kecil, apalagi untuk petarung yang mengandalkan fisikal sekeras Usman. Emang sih dia sempat bangkit dengan kemenangan atas Joaquin Buckley.
Tapi pertanyaan besarnya tetap sama, masih adakah versi Prime dari Kamaru Usman? Atau yang tersisa sekarang hanyalah bayangan dari sang juara? Kalau bicara statistik, pertarungan ini menarik banget. Usman punya angka akurasi striking yang sedikit lebih unggul, serangannya lebih efisien, saat berdiri dia cukup presisi. Dalam clinch, pengalaman dan kontrol tubuhnya juga masih sangat elit. Belum lagi permainan groundnya, itu area yang selama bertahun-tahun jadi senjata pembunuhnya. Rekor 21 kemenangan dan hanya 4 kekalahan jelas bukan angka main-main. Dan yang bikin menarik, sebagian besar kemenangan Usman datang lewat keputusan. Artinya satu hal, dia tahu cara memenangkan pertarungan panjang. Dia ngerti cara mencuri ronde. Dia ngerti kapan harus menekan dan kapan harus mengunci tempo. Singkatnya nih ya, Usman itu master strategi. Tapi, DDP juga bukan orang yang gampang dibaca. Justru disitulah bahayanya. Secara angka, akurasi takedown Dricus sedikit lebih baik. Dia juga punya finishing instinct yang gila. Kalau Usman sering menang lewat dominasi ronde, DDP justru lebih sering menang dengan penyelesaian. Dan ini penting loh, hampir setengah kemenangan DDP datang lewat submission. Banyak orang fokus ke pukulannya yang liar dan pressure brutalnya, tapi lupa kalau grappling DDP juga mematikan. Kalau lawan lengah sedikit aja, leher bisa langsung kena, lengan lu bisa langsung dikunci. Dan game over deh. Hal paling unik dari Dricus sebenarnya bukan statistik, tapi staminanya itu loh. Kardio orang ini emang absurd dah. Dia bisa kelihatan ngos-ngosan, tapi anehnya tetap maju, nekan, meledak, dan malah bikin lawan panik. Ini nih yang bikin banyak analis bingung. Secara visual, DDP sering terlihat capek, tapi output serangannya nggak turun signifikan. Dan disinilah potensi masalah buat Usman. Karena kalau duel ini berjalan sampai ronde 4 atau 5, faktor umur bisa jadi penentu besar. Usman di usia 39 jelas nggak punya recovery yang sama seperti saat umur 31. Ledakan eksplosif itu biasanya menurun. Kardio masih bisa dijaga lewat latihan. Tapi recovery tubuh terhadap damage, itu beda cerita. Sekarang pertanyaan utamanya, siapa yang lebih berpeluang menang? Kalau gue lihat secara objektif, pertarungan ini bakal sangat kompetitif di awal. Usman hampir pasti datang dengan game plan wrestling heavy. Dia bakal coba memperlambat tempo DDP, bakal coba nempel di pagar, bakal pakai clinch. Bakal bikin duel ini jelek secara visual tapi efektif secara skor. Itu cara paling logis buat menang. Karena kalau duel ini dibiarkan liar di ruang terbuka, DDP punya chaos factor yang sangat berbahaya. Masalahnya, menahan DDP selama 25 menit bukan perkara gampang. Lu harus punya stamina. Lu harus tahan tekanan. Dan lu gak boleh bikin satu kesalahan besar. Satu scramble salah. Satu transisi telat. Satu momen lengah bisa berakhir fatal. Kalau Usman berhasil membawa ritme pertarungan sesuai maunya, dia bisa menang angka. Tapi kalau duel berubah jadi perang terbuka, gua lebih condong ke DDP. Bukan karena Usman jelek loh, sama sekali bukan. Tapi karena momentum dan faktor usia susah dibohongi. DDP berusia 32 tahun, masih di puncak prime, lapar, eksplosif, dan masih punya tangki bensin yang cukup besar. Sedangkan Usman, meski skill dan IQ tarungnya elit, harus melawan sesuatu yang gak bisa dia take down, yaitu waktu. Prediksi terakhir dari narasi gua nih ya, ini bakal jadi pertarungan yang jauh lebih ketat dari yang orang kira. Usman akan punya momen bagus di ronde awal. Bahkan gua nggak kaget kalau dia unggul 1 atau 2 ronde pertama lewat kontrol dan pressure. Tapi makin lama duel berjalan, makin besar peluang DDP mengambil alih. Volume serangan, tekanan, dan kardio semuanya bisa jadi pembeda. Dan kalau harus pilih satu nama, gua sedikit lebih condong ke Dricus du Plessis menang via decision. Meskipun mungkin angka itu cukup tipis, tapi bisalah buat modal untuk mengangkat tangan di malam itu. Dan menurut kalian gimana? Apakah sang mantan Raja Welterweight masih punya cukup bahan bakar untuk menaklukkan monster kelas menengah? Atau justru Dricus akan membuktikan bahwa kekalahan dari Chimaev hanyalah batu sandungan sebelum dia kembali merebut singgasana?
Yang pastinya nih ya, saat pintu oktagon ditutup, statistik gak lagi penting, rekor gak lagi berarti. Yang tersisa tuh cuma atu. Siapa yang mampu bertahan saat perang benar-benar dimulai. Dan pada malam itu, salah satu mantan juara bakal pulang dengan kepala tegak. Sementara yang lain terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa era kejayaannya mungkin benar-benar sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.